Entah dengan cara memukul, entah dengan cara apa. Termasuk begitu papa selingkuh, ada perempuan lain, anak-anak akan hancur. Nomor 2, ketika papa tidak menepati janji, anak akan luka. Mama lupa janji, anak tidak apa-apa. Tapi kalau papa lupa janji, itu perkara besar buat anak. Mari kita renungkan waktu kita masih kecil. Nomor 3, bagi anak-anak, maaf ya, bagi anak-anak, sudah sekalian aja, kalau memang papanya mati, daripada ada tapi nggak berfungsi jadi papa. Itu buat anak-anak akan melukai betul. Saudara dan dunia kehilangan ini. September 84, saya pertama dapat pewahyuan pelayanan ini. Sederhana waktu itu. Salah seorang baca dulu ayat terakhir perjanjian lama. Saya nggak usah sebutin di pasal berapa, kitab apa. Ya terakhir, cari aja. Yang cari sendiri susul. Ya pokoknya ayat terakhir perjanjian lama sudah nggak akan hilang. Cuma satu itu aja ayat terakhirnya. Oke, salah seorang silakan baca supaya kita tahu. Ya Pak, silakan lagi. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ya. Hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Dan jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya. Saudara, saya tertarik ayat ini. Itu gara-gara kata terakhirnya. Supaya jangan aku datang dan memukul bumi sehingga musnah. Itu yang saya kaget. Saya tahu dalam perjanjian lama papa itu kejam. Kelihatannya begitu tuh, bunuh, salah bunuh, gak ada ampun. Tapi sekejam-kejamnya dia, saya tidak pernah menemukan ada ayat sejahat itu. Aku datang. Kalau gereja tidak berhasil, saya pakai sampai bebas. Aku tetap akan datang ke dunia ini. Kalau gereja tidak berhasil membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, lalu hati anak-anak balik kepada bapaknya. Tapi bukan untuk memberkati kalau aku datang, tapi memukulnya sehingga musnah. Saudara jangan main-main. Bukan cuma mukul, tapi musnah. Nah itu yang mengganggu hati saya. Papa kenapa kau sekejam itu? Tapi saya nggak pernah ketemu rahasianya. Sampai bulan September 84. Tiba-tiba dia berkata gini, Daniel, kamu pernah tahu nggak firman mana yang aku mulai sebagai perjanjian baru? Nah saya jawab Matius. Memang urutannya Matius, saya bilang begitu. Bukan. Lah kalau bukan Matius yang mana? Saudara, kita semua tahu dalam sejarah. Begitu Maleaki mati, Tuhan tidak pernah berfirman sama sekali kepada manusia. Maleaki 4 ayat 6 buknya. Tuhan tidak pernah berfirman lagi kepada manusia sampai 400 tahun lamanya. Apa dia? Jadi Maleaki 4 ayat 6 ayat terakhir perjanjian lama itu menunjukkan itu firman terakhir. 400 tahun kemudian dia baru bicara lagi. Nah itu yang Roh Kudus tanya. Maka saya selidiki. Ternyata bukan Matius, tapi Injil Lukas. Nah yang mengagetkan, saudara, saya belum pernah dapat pewahyuan buat saya sampai meraung seperti itu. Saya tersungkur di lantai, saya pukul lantai, saya menangis karena hati saya hancur melihat kejadian ini. Kenapa? Saudara baca firman yang pertama ketika Papa memulai perjanjian baru, itu Gabriel datang ke ruangan Maha Kudus ketika Imam Zakaria sedang melakukan tugas keimamatannya. Siapa dia? Bapaknya Yohanes Pembaptis. Lukas 1:17 sekarang kita lihat. Nah kalau saudara bersama dengan teman, ada 2 Alkitab, yang satu tetap di Maleaki 4 ayat 6, yang sebelah di Lukas 1:17. Gabungkan. Itu lebih mudah, ya. Yang satu tetap Maleaki 4 ayat 6, yang satu Lukas 1:17. Saudara, hasilnya sungguh luar biasa. Ternyata firman yang pertama Bapa sampaikan kepada manusia untuk memulai perjanjian baru, ternyata adalah firman yang terakhir dia ucapkan 400 tahun sebelum. Mari kita renungkan, kalau kita seorang papa lagi ngomong dan kita tahu yang terakhir, Papa nggak akan bicara lagi kepada kamu. Misalnya tunggu sekian bulan, sekian tahun.
Diam. Saudara, begitu kita ngomong lagi adalah kata yang sama berapa tahun yang lalu ketika kita mulai diam. Ngerti kata ini? Berarti ini penting sekali. Sama, tapi bentuknya beda. Lagi sekali buka Maleakhi 4 ya, dengan Lukas 1. Di kalimat pertama sama. Pelayanan Yohanes Pembaptis nanti akan membuat hati siapa? Bapak-bapak terus berbeda anak-anaknya. Kalimat kedua. Dan hati orang durhaka. Nah, ini kata yang penting. Ternyata kalau papa-papa hatinya kejam kepada anak, maka melahirkan generasi orang durhaka di bumi ini. Mengerikan kan? Lagi sekali. Kalau seorang ayah menyakiti anak-anaknya, maka lahirlah generasi orang durhaka di dunia ini. Tapi kalau gereja berhasil melayani ini, maka ada kata, hati orang durhaka dibalikkan kemana? Baca itu Lukas 1:17. Pikiran, baca, orang benar. Nah, di Maleakhi ultimatum, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tapi di Lukas berubah. Kalau saya pakai terjemahan bebas, maka pelayanan ini akan mempersiapkan suatu umat yang layak bagiku. Sambung saudara. Jadi orang-orang hati durhaka karena kelakuan bapaknya. Kalau gereja berhasil menyatakan Bapa itu kepada dunia, maka hati orang durhaka diubah jadi pikiran orang benar. Dan kalau pikiran orang benar, maka dunia akan benar. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia. Mari kita buka Ratapan pasal 4 dan pasal 5. Nah, yang saya kaget saudara, tahun 78 saya mendapat pewahyuan Ratapan 4 dan Ratapan 5. Tapi saya ngeri, saya nggak berani khotbah. Bayangkan 78 ke 84, saya baru menemukan rahasianya. 6 tahun kemudian Roh Kudus baru menyambung berita ini. Sudah? Pasal 5 ayat 3. Dengar, ini rahasia tahun 78. Tapi saya nggak berani khotbah karena ngeri buat saya. Kami menjadi siapa? Anak yatim, tak punya bapak. Dan ibu kami seperti janda. Saya tuh mikir, apa ini nggak salah terjemahan? Janda kok seperti? Aneh bukan? Saya lihat berapa terjemahan yang saya bisa. Ternyata semuanya sama. Berarti ada janda yang bukan janda. Kenapa begini? Saudara, dari waktu ke waktu, rahasia ini terbuka. Bukan karena buku yang saya baca, tapi karena fakta berbicara. Maaf saya berkata, maaf, jangan ada yang marah. Zaman kita hidup sekarang, saudara, ayat ini tergenapi mutlak. Kenapa? Dengar. Kita lihat kiri kanan kita sekarang. Ini terjadi. Banyak anak-anak sakit hati. Kami menjadi anak yatim. Fatherless dalam bahasa Inggris. Kami nggak punya bapak. Karena ibu kami seperti janda. Kenapa janda dibilang seperti? Karena dibilang janda itu kalau pernah menikah. Cerai atau meninggal suaminya baru janda. Ini tidak menikah tapi janda. Kenapa? Karena punya anak. Maaf. Kan seperti. Bahkan sekarang saudara. Gila zaman ini. Dengar. Saya nggak tahu berapa banyak saudara menemukan ini. Ada satu ibu. Anaknya 3. Anaknya 4. Bapaknya lain-lain itu. Pada tahu keadaan kita sekarang ini. Ngeri sekali. Lanjut. Ayat yang ke-7. Ini yang terjadi. Ternyata karena free sex. Bapak kami bagaimana? Berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Bagaimana nggak jadi durhaka kalau kalimat ini diucapkan? Dan kami, siapa kami di sini? Anak-anak yang menanggung kedurjanaan mereka. Saudara, mari kita buka mata dan buka telinga hari-hari ini. Saudara, kebiasaan saya setiap 1 Januari selalu harus